Lalu kata Nabi SAW, wa in abta'a anha, walaupun rezeki itu terlambat dalam artian lambat, tapi pasti Allah akan sempurnakan. Lalu kata Nabi alaihissalam, fa ajmilu fit talab, maka pastikan cara menjemputnya, kata Nabi, ajmilu. Nah, arti ajmilu apa? Jamil. Apa jamil? Indah, cantik. Jadi kalau dalam termasuk dalam branding, fa ajmilu fit talab. Jadi bukan asal dalam mengais rezeki, ya, bukan yang penting bekerja. Kata Nabi SAW, fa ajmilu fit talab. Ajmilu terambil dari kata jamula, artinya indah, ya, baik, berkualitas, profesional, ya. Fa ajmilu fit talab. Lalu Nabi SAW peringatkan kepada kita, wala yahmilannakum istibta'ur rizq an ta'khudhu bi ma'siyatillah. Dan jangan sampai ketika Anda merasa rezeki itu lambat, jangan Anda meresponnya dengan menjemput rezeki tersebut dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita, termasuk antum, tulang punggung keluarga, untuk mengais rezeki. Dan kata Nabi alaihissalam, ajmilu fit talab, rezeki yang halal dan jemputlah dengan cara yang terbaik. Ya, jemputlah dengan cara yang terbaik. Nah, di antara cara menjemput rezeki yang terbaik tersebut, rezeki yang baik tersebut dengan cara yang baik adalah dengan branding, memiliki brand, memiliki citra. Oleh karena itu Nabi kita SAW sebelum ia diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul, apa brand Nabi kita SAW? Apa citra dari Nabi SAW? Citranya Al-Amin, 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 jujur, terpercaya. Ini brand seorang Muslim, ya, jujur dan terpercaya. Bahkan sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Oleh karena itu, ketika personal branding Nabi SAW itu sangatlah indah dan sangat bagus, maka kabar tersebut sampai kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah radhiyallahu anha menginginkan Nabi SAW untuk membawa barang dagangannya ke Syam bersama dengan stafnya yang bernama Maisarah. Bersama Maisarah. Dan Nabi SAW dapat upah profesional. Jadi nggak perlu banting-banting harga. Kenapa? Punya brand. Nabi SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anha, maka Khadijah radhiyallahu anha ini memberikan upah, ya, atas safarnya Nabi SAW. Ya. Kemudian apabila barang dagangannya itu laku, ya, Khadijah itu ngasih lebih lagi, kasih bonus. Jadi ini salah satu trik dan cara juga, ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin staf kita, pegawai kita, ya, bukan hanya sekedar masuk, ya, tapi juga semangat, ya. Jadi kalau memenuhi target, ya dapat apa? Bonus dan apa? Tambah. Dan itu dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ini solusi, ya, agar kita tidak perang harga, ya. Jadi kita memiliki value, memiliki namanya kualitas, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ketika kita
berupaya untuk memajukan usaha kita ya. Di situ ada postingan video, kata-kata, motivasi ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya ikhtiar. Itulah yang dinamakan fa'ajmilu fit talab. Namun yang lebih penting daripada itu, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha dan ikhtiar kita, hati itu harus tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati itu hanya fokus memiliki isu terbesar dalam hati kita, itu terkait branding semata, tapi hatinya tidak tertaut kepada Allah. Maka itulah yang menyebabkan hati kita hampa. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, fokuslah untuk ibadah kepadaku. Fokus untuk ibadah padaku. Bukan berarti teman-teman di masjid harus 24 jam. Karena bekerja itu juga aktivitas apa? Ibadah. Makanya apa kata Allah kepada mereka para lelaki seusai sholat Jumat? Allah katakan di dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ard, maka berpencarlah, keluarlah untuk menjemput rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, fokuslah untuk beribadah kepadaku. Itu bukan berarti teman-teman 24 jam di masjid. Enggak. Ya. Namun yang dimaksud tafarruq li ibadati, fokuslah beribadah kepadaku, prioritaskanlah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, maka ia bersegera sholat. Ketika di depannya harta haram, ia pun berhenti. Ketika di depannya ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam agamanya, ia pun tidak berani untuk menyentuh harta tersebut. Kenapa? Karena dia adalah hamba Allah. Maka cukuplah dirinya memiliki titel dan gelar hamba Allah, sehingga ia merasa senang dan berkecukupan sebagai Abdullahi al-Ghani, hamba Allah zat yang maha kaya. Ini mindset seorang yang beriman. Saya berkewajiban mencari nafkah, betul, tapi saya harus memahami rambu-rambu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kenapa? Karena aku adalah hamba siapa? Allah. Kalau hamba dunia beda. Ya. Hamba dunia apa? Antum cinta dunia enggak? Hah? Hah? Masya Allah. Antum senang duit apa enggak? Oh, senang tuh. Allah Subhanahu wa taala katakan ya, qul in kana abaakum wa abna'ukum, ya, katakanlah wahai Muhammad, apabila anak kalian, istri-istri kalian, kemudian pasangan kalian, keluarga besar kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan mencintai harta itu boleh apa enggak? Boleh. Karena Allah katakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma, fitrahnya manusia itu cinta apa? Namun yang Allah Subhanahu wa taala larang, kecintaan terhadap dunia itu sama atau melebihi dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu haram. Dan Allah ancam, Allahu la yahdil qaumal fasikin,
Allah tidak akan memberikan mereka hidayah. Allah tidak akan memberikan mereka hidayah karena mereka termasuk orang-orang apa? Fasik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi manusia itu ada kecondongan terhadap apa? Dunia. Nah, aturannya jangan sampai kecintaan Anda terhadap dunia, terhadap tempat tinggal, terhadap anak, terhadap perniagaan, ya, itu menjadikan cinta tersebut nomor urut pertama, ya, di atasnya cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi ketika ia cinta terhadap dunia, Allah membolehkan, Allah larang, stop. Kenapa? Dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu berarti posisinya atas apa bawah? Bawah. Ya. Kalau namanya bawahan itu diatur apa ngatur? Diatur. Ya. Ya. Posisi bawahan apa? Diatur. Maka orang itu biasanya nggak mau disebut sebagai budak dunia, nggak mau. Nah, tapi seorang bisa tahu, bisa ini hamba Allah atau hamba dunia, itu terlihat. Ya. Kalau ia tidak bisa mengatakan tidak kepada dunia, nah ini berarti jadi hamba apa? Kan profilnya bawahan itu, dia itu nggak bisa mengatakan tidak sama atasnya, betul apa? Mbak, atau Pak, misalkan punya staf di kantor, Pak, ini tolong fotokopiin. Kira-kira dia bisa butuh, ntar Pak ya, saya mau makan dulu. Nggak bisa. Siap. Bahkan kalau misalkan muka cemberut, hati-hati tuh, besok kena surat tegur itu. SP. Hah? SP ya? SP1 atau SP2? SP3. Okay. Makanya ketika profil bawahan itu selalu mengatakan iya, tidak bisa mengatakan tidak. Bahkan mungkin pas liburan, bosnya telepon. Telepon. Diangkat apa enggak? Apa diri cek? Oh diangkat. Oh iya sih. Ya, siap. Maka profil ya hamba dunia itu ia tidak bisa mengatakan tidak pada perkara apa? Dunia. Nah, profil hamba Allah itu tidak bisa mengatakan tidak terkait perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika perintah Allah bertabrakan dengan dunia, maka yang ia utamakan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi hamba siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Fokuslah untuk ibadah kepadaku. Ya, prioritaskan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Amla sadraka ghina. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan kekayaan. Jadi kaya itu terkait nominal atau perasaan? Hah? Perasaan. Pertanyaan, yang mencuri, ya, yang mengambil harta rakyat, ya, itu orang miskin atau orang kaya? Kaya. Hah? Kaya. Orang kaya ya. Nah, orang kaya tuh. Orang kaya. Kenapa kok masih kurang? Saya waktu itu tahun 98 ya, ada seorang itu korupsi 8 miliar. Pak, 8 miliar itu seperti apa? 8 miliar itu kalau masuk ke kamar itu ya penuh kamar terus. Penuh kamar. Ini maksudnya, ini berarti orang-orang apa? Berharta. Kenapa kok masih mencuri? Kenapa masih berkhianat? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekayaan di dalam hatinya. Maka Nabi SAW katakan, barang siapa yang fokus terkait hak Allah Subhanahu wa taala, amla sadraka ghina, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Mungkin ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan untuk dirinya dan dia merasa cukup. Alhamdulillah, qanaah. Kenapa dia merasa qanaah dan cukup? Karena dia memprioritaskan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi dia enggak punya banyak aset. Mungkin dia hanya punya motor, mungkin dia hanya punya satu rumah, ya. Mungkin ia tidak memiliki aset-aset terbaik yang pernah dimiliki oleh orang-orang yang berharta. Tapi ia merasa cukup. Bukankah merasa cukup ini al-ghina? Kata Nabi SAW, al-ghina ghina nafs.
Kekayaan itu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepuasan dan kecukupan di dalam dadamu, di dalam hatimu. Maka betul firman Allah Subhanahu wa taala, amla sadraka gina, aku akan berikan kecukupan di dalam hati. Jadi kalau kita pengen tahu ya, kita ini sudah memprioritaskan hak Allah apa anda atau belum, itu lihat suasana hati kita. Hari ini kita sudah ridho apa belum terhadap takdir Allah? Ataukah kita masih banyak keluhannya, mengeluh, masih sambat, masih mengutarakan kepada ya Allah, kok kenapa saya, kok kenapa belum ya Allah? Ataukah sebaliknya kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka manakala seorang hamba merasa ia ridho terhadap takdir Allah, merasa tenang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bagikan untuk dirinya, maka itu tanda bahwasanya dirinya telah memprioritaskan hak Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang memprioritaskan hak Allah Subhanahu wa taala, amla sadraka gina, aku akan penuhi dadanya dengan kecukupan dan kepuasan. Makanya orang-orang yang mengekor dunia, hamba dunia, Allah akan jadikan kefakiran tepat di pelupuk matanya. Maka tatkala ia memakai kacamata hamba dunia, maka tidaklah ia melihat saldo-saldo yang ada di rekeningnya kecuali saldo tersebut minus. Kenapa? Karena ia menjadi hamba dunia. Karena ia tidak memprioritaskan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa asuddu faqrak, dan aku pasti akan hilangkan dan tutupi kekurangan. Ketika ia membutuhkan sesuatu, Allah hadir. Allah membantu dia, Allah cukupkan dia. Kenapa? Ia memprioritaskan hak Allah Subhanahu wa taala. Ia memprioritaskan apa yang menjadi kewajiban dirinya dan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa illa taf'al. Namun apabila engkau lebih memprioritaskan akalmu, engkau lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan kepandaianmu, engkau tidak percaya terkait hal ini. Dan sebagian orang ini teman-teman, rukun iman ada berapa? Ada 6. Hanya sekedar percaya. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada siapa? Pada Allah. Hanya sekedar percaya Allah itu penciptanya. Kalau hal ini cukup, maka niscaya Abu Lahab itu muslim. Abu Lahab percaya nggak penciptanya itu Allah? Percaya. Mereka itu kalau haji di mana? Di Karbala apa di Ka'bah? Ka'bah. Mereka haji. Dan mereka itu juga tawaf, ya. Mereka juga melakukan umroh. Jadi iman itu terkait meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur, dan pemelihara. Jadi yang menciptakan itu yang berhak ngatur, ya. Yang menciptakan yang berhak ngatur. Jadi kalau misalkan engkau tidak beriman terkait hal ini, mala'tu yadaika syughlan, aku akan berikan engkau kesibukan yang tiada habis. Sibuk terus, gak ada waktu buat bininya, gak ada waktu buat anaknya, gak ada waktu buat kumpul keluarga, kerja terus. Padahal dia sudah berharta, asetnya ada banyak, tanahnya ribuan hektar dia punya, tapi gak punya waktu untuk keluarganya, gak punya waktu untuk istrinya, gak punya waktu untuk orang tuanya. Ketika orang tuanya nelpon, saya gak punya waktu. Hati-hati. Mala'tu yadaika syughlan, aku akan isi kesibukan tepat di depan matamu. Jadi dia sibuk terus, gak punya waktu. Kemudian kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-Nya, walam asudda faqrah, dan aku tidak akan menutup kefakirannya. Kefakiran itu bukan berarti dia miskin. Merasa miskin itu juga apa? Fakir. Dia merasa kurang, merasa kurang. Dan ini fakta aja, Pak. Dulu ada seorang, Ustaz pusing, Ustaz ini pusing gitu.
Tanya, tabunganmu ada berapa? 10 M. Pusing. Karena sebelumnya 40 M ya, kemudian merosot 10 M, udah pusing. Subhanallah. Maka supaya nggak pusing, tafarruq li ibadati. Fokuslah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang ikhtiar dengan baik ya, membranding usahanya, ini penting. Ya. Lalu ia fokus pada perbaikan hati supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala berkahi usahanya. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dirinya rasa qanaah, dan ini penting hadirin. Selanjutnya kalau branding produk itu perlu berapa lama? Perlu berapa lama aja? Lama apa sebentar? Lama. Ya. Supaya terlihat menarik, supaya betul-betul membekas pada ingatan manusia. Nah, ketahuilah, branding terbaik itu adalah membranding diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah branding yang terbaik. Itulah branding yang kekal dan abadi. Bahkan akan memberikan jejak-jejak keabadian setelah kita berkalang tanah. Adapun branding dunia itu akan hilang dan sirna. Mungkin akan dimakan atau dikalahkan produk yang lain. Tapi terkait ketika kita membranding di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan kekal dan abadi. Dan itu akan melahirkan keberkahan pekerjaan kita, keberkahan produk-produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, ya, para ulama nih, ketika mereka sukses membranding diri mereka, hati mereka, hasilnya apa aja? Kitab-kitab mereka itu hidup ribuan tahun. Contoh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi, kitabnya apa itu? Al-Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin. Ya. Begitu hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dipelajari di setiap majelis-majelis taklim, bahkan di setiap masjid. Kenapa? Ya, kira-kira di zaman dulu ada sosial media apa enggak? Oh, ini kalau kalian mau belajar Riyadhus Shalihin nih, tidak ada. Siapa yang nge-branding produknya? Tulisan-tulisan Imam Nawawi, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketulusan hati Imam Nawawi rahimahullah taala. Wala nuzakki 'alallahi ahada. Ya, semoga itu tanda keberkahan ilmu dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Begitu juga Imam Bukhari rahimahullah. Ketika beliau ya dengan ketulusannya ya, maka ia pun menulis kitab apa? Sahih Bukhari. As-Sahihul kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Dan sekarang dibaca oleh ribuan kaum muslimin setiap tahun ya. Bahkan mungkin insya Allah akan sampai apa? Hari kiamat. Maka yang mengekalkan sebuah produk ya, sebuah hasil itu adalah ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ya. Allah itu enggak melihat terkait fisik kita dan harta kita. Namun yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati dan amalan kita. Hati dan amalan kita. Ya. Apa niat kita tatkala kita membranding produk kita? Niatkan Allah, bukan hanya sekedar untuk mengangkat nama kita, ya. Bukan hanya sekedar agar kita mendapatkan pujian manusia. Teman-teman, pujian manusia itu hilang. Pujian manusia itu akan sirna. Dan betapa cepat lisan manusia dari memuji kemudian setelah itu ia mencela. Adapun pujian Allah Subhanahu wa taala itu kekal.
Dan itulah yang menjadikan diri kita mendapatkan pahala dan keberkahan pekerjaan kita. Pujian Allah Subhanahu wa taala. Pujian manusia itu hilang. Ya. Tapi banyak orang yang dahulu dipuja, ya, dipuji. Oh Masya Allah nih, sosok suami idaman. Ya. Kemudian qaddar Allah ya, ketika terjadi sesuatu, kemudian celaan ada pada dirinya. Maka dari sini dapat kita pahami satu hal. Hal yang harus kita prioritaskan adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika membranding produk, niatkan dengan hal ini supaya saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya saya lebih mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dengannya saya bisa dengan izin Allah menjadi jalan untuk agar kepala rumah tangga bisa menafkahi keluarganya. Ini niat yang baik. Ini niat yang benar. Bukan hanya sekedar menjadikan saya ingin menjadi orang paling kaya. Kemudian stop, salah. Salah. Ini keliru. Maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya. Ketika seorang itu fokus pada brand, ya, kemudian ia lalai untuk membranding hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang pertama adalah ujub. Apa jemaah? Ujub. Apa itu ujub? Apa itu ujub? Hah? Ujub. Sombong. Belum sampai sombong. Ujub itu takjub dengan diri sendiri. Saya hebat karena saya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, terlalu percaya diri, merasa dirinya paling wah. Kalau sombong kan apa? Sombong, definisi sombong apa? Batrul haqqi wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan apa? Manusia. Kalau ujub, dia takjub dengan dirinya. Dia nggak butuh pada siapapun. Bahkan dia nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ujub ini penyakit berbahaya. Ujub itu yang menjadikan kaum muslimin ini hampir kalah. Ujub ini yang menjadikan iblis itu turun dari surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat At-Taubah ayat 25, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah, dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Jadi yang memenangkan pertempuran kaum muslimin di hadapan kaum musyrikin itu siapa? Allah. Dan ingatlah juga perang Hunain. Perang apa? Hunain. Jadi yang membuat usaha teman-teman dilirik, ya, yang membuat usaha teman-teman itu mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat, dari konsumen, itu Allah. Jangan pernah, oh ya, saya, karena saya, jasa saya. Itu ujub itu. Ustaz, kalau ada orang, Masya Allah Mas ya, iya dong, siapa dulu? Saya. Ya. Ini namanya ujub, dan ujub itu menghancurkan. Maka lihat apa yang terjadi pada waktu perang Hunain itu kaum muslimin hampir kalah. Allah katakan sebab hampir kekalahan mereka, id a'jabatkum kathratukum, ketika kalian ujub, kami ini banyak loh pasukannya, gak bakal kalah, sambil bercanda. Ya. Kata mereka yang baru masuk Islam, lan nughlaba an kathratin. Kemarin lihat waktu perang Badar juga apa? Menang. Pasti menang.
ada Avantat. ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar, Umar, ya, manusia-manusia yang terindah, termulia. Namun ketika ada ujubnya, itu kan. Jadi ini harus dijaga oleh kita jemaah. Jadi jangan sampai, yang alhamdulillah, yang penting tengah-tengah kita ada ustadznya, aman insya Allah. Ini salah. Ini ujub nih. Lalu kata Allah, falam tughni ankum syai'a, maka banyaknya jumlah kalian tidak bermanfaat sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi yang luas ini terasa apa? Sempit. Ya, terasa apa? Sempit. Jadi tanda kekosongan hati kita adalah tatkala kita ujub, takjub dengan diri sendiri, menganggap keberhasilan itu karena kecerdasan saya. Teman-teman, ada orang yang lebih cerdas daripada kita, tapi dia memiliki nasib tidak lebih baik daripada kita. Itu banyak. Karena usaha keras saya. Ada orang yang usahanya lebih keras dari kita. 15 jam dia bekerja. Tapi ternyata itu stuck. Tapi teman-teman loncatannya cepat. Bukan karena usaha Anda. Ada orang-orang lain lebih cerdas, ya, usahanya lebih keras, ya. Tapi usahanya stuck tuh. Ya, nggak ada lonjakan-lonjakan. Tapi kemudian ketika teman-teman naik, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mendapatkan pujian manusia, ya, maka nisbatkanlah itu semua kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, ya. Ini karena Allah, ya. Doakan yang semoga berkah. Doakan yang saya bisa memberikan kontribusi untuk kaum muslimin. Doakan yang supaya saya bisa membantu banyak orang. Karena ini semua titipan Allah. Allah gini nitipin, bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu cerdas, bukan karena kamu memiliki circle yang top, bukan. Karena Allah lagi nitipin ke kamu. Maka nisbatkanlah hal tersebut kepada siapa? Pemiliknya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Kemudian kosongnya hati, ya, bahayanya, ya. Yang kedua, akan menimbulkan rasa hasad. Hasad itu hatinya panas kalau orang lain dapat nikmat. Tamanni zawalin ni'mah anil akharin. Ia berharap orang lain itu kenikmatannya hilang dan lenyap. Dan hasad itu ada. Perbedaan al-laim, orang yang tercela, itu menampakkannya, ia mengucapkannya. Wal karim yukhfi, adapun orang yang mulia, orang yang bertakwa, ia lawan. Ia lawan. Kemudian istighfar kepada, ini tidak boleh. Ya. Maka obat dari hasad adalah Anda mendoakan usaha teman Anda. Barakallahu fi malik. Ya. Sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bariklahu fi ma'ataitahu. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada apa-apa yang kau berikan kepada Anas radhiyallahu anhu. Jadi doakan apa? Keberkahan. Yang kedua, berikan hadiah. Ucapan selamat, ya. Semoga Allah berkahi. Kemudian berikan apa? Hadiah. Supaya penyakit hasad ini apa? Hilang. Ya, jadi kalau hasad ini teman-teman nggak membuat teman-teman itu produktif, mikirin yang lainnya, maka kalian akan kehilangan waktu untuk menambah, ya, produk teman-teman, ya, terkait kualitasnya, ya, akan membuat teman-teman ini nggak fokus.
Ya, ini penyakit apa? Hasad. Yang ketiga, ya, bahaya kosongnya hati, ya. Ketika seorang lupa untuk membranding dirinya, ya, dan terlalu berlebihan dalam membranding produknya, ia akan merasa takabur, ya, sombong, al-kibar, menolak kebenaran dan merendahkan apa? Manusia. Jadi sombong itu biasanya nggak mau nerima nasihat lagi. Merasa, ya kamu siapa? Oh belum sukses. Ada. Ya, ya. Oh belum sukses. Omongannya nggak mandi ya. Oh belum sukses. Belum sukses. Sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan apa? Merendahkan manusia. Dari sini dapat kita pahami, sombong itu bukan hanya hablun minanas ya. Hubungan dengan Allah ya, itu juga terkait apa? Kesombongan. Contoh, iblis itu keluar dari surga. Kenapa itu? Sombong sama siapa? Hah? Salah. Sombong sama Allah tuh. Ya. Allah ketika perintahkan iblis sujud kepada Adam. Iblis datang ke Adam atau iblis berbicara kepada Allah? Iblis ngomong sama Allah. Apa? Ana khair bi Allah, aku itu lebih baik daripada apa? Adam. Ya. Jadi sombong terburuk itu menolak kebenaran. Lalu dengannya Allah Subhanahu wa taala stempel iblis termasuk orang-orang yang sombong. Ya. Jadi teman-teman tetap merendah, ya, tetap merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak meremehkan manusia. Dan tanda Allah sedang mencintai hambanya yang ujub, hasad, dan sombong, itu langsung Allah kasih batunya. Nah itu dia. Langsung kasih batunya. Langsung kasih sial. Musibah. Langsung kasih musibah. Jadi tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba. Innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ajjala lahul uqubah fid dunya. Allah segerakan hukuman apa? Tapi kok ketika dia tambah ujub, tambah hasad, tambah sombong, lah kok tambah tinggi? Itu tandanya Allah lagi gak cinta dia. Tuh. Makanya ingat, sahabat Nabi ketika ujub di perang Hunain, langsung Allah kasih hukuman apa enggak? Apa nanti-nanti? Langsung. Ya, Imam Syafi'i ya nggak sengaja ngelihat apa? Betis wanita, nggak sengaja. Kasih hukuman langsung apa enggak? Langsung. Apalagi apa? Hilang. Teman-teman gimana? Hilang apa enggak jam? Buat tambah hafalan orang ya. Contoh yang lain. Nabi SAW ya. Abasawat. Nabi bermuka masam tuh pada sosok yang buta. Langsung Allah tegur. Turun surat apa? Abasa. Nah, jadi teman-teman kalau ujub dikit langsung sial, omset saya menurun. Nah, introspeksi, karena ujub. Nah, Allah lagi cinta tuh. Nah, Allah lagi sayang tuh. Allah lagi sayang tuh. Jadi jangan sedih, Allah lagi sayang. Ingatin, ya segera istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang pendosa, Allah itu segerakan hukuman apa? Di dunia. Habis melakukan kesalahan langsung kena batunya. Ini dia. Dan tanda Allah Subhanahu wa taala benci sama seseorang ketika ia melakukan masalah, ketika ia melakukan sebuah kemaksiatan dan dosa. Sebaliknya, ya, fatahna, kami buka keran-keran dunia, tambah diguyur. Sampai dia nggak merasa, nggak apa-apa kok maksiat. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka lupa terkait firman-firman Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa. Allah tidak suka.
Fatahna alaihim, kita buka tuh pintu-pintu dunia. Dia menjadi berharta, populer. Maka tatkala di puncak-puncak popularitasnya, kejayaannya, Allah langsung berikan hukuman, tersungkur, mati. Nah, ini nggak bisa tobat, nggak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda seorang sedang dicintai oleh Allah itu Allah kasih sial setelah apa? Kasih. Ini dia. Nah selanjutnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tadi kita sudah mengetahui bahaya kosongnya hati, ya. Ia bisa apa? Ujub, bisa hasad, dan bisa apa? Sombong. Ya, sombong, al-kibr, takabur. Lalu amalan apakah yang dengannya akidah seseorang itu menjadi kuat? Yang dengannya ia menjadi harum citranya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perbanyak yang namanya tawakal kepada Allah. Apalagi teman-teman yang punya usaha, itu tawakalnya harus nomor 1. Sholat malamnya harus kenceng. Karena teman-teman menghadapi ketidakpastian. Hati harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu malam teman-teman itu harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu harus dekat. Makanya Nabi SAW ketika akan berdakwah di waktu siang hari, apa perintah Allah di waktu malam hari? Qumil laila illa qalila. Wahai Muhammad, sholat malamlah. Supaya mentalnya itu kuat di waktu siang hari ketika engkau berdakwah, wahai Muhammad. Maka begitu juga antum. Ketika keluar, ya, Mas, mohon maaf, bisa nota kosong apa Anda? Bisa apa Anda? Ya. Ini saya mau beli loh, ya. Ya, 20 juta. Apalagi waktu itu kondisi agak sepi itu, ya kan. Nah, itu butuh mental, jamaah. Ya. Mas, harganya bisa saya ngasih harga apa Anda? Nah, itu. Ya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pondasi kita yang pertama, perbanyak tawakal kepada Allah supaya teman-teman ini tidak khawatir. Ya. Apa arti tawakal, jemaah? Hah? Tawakal apa? Ya. Ya. Tawakal itu ia menyerahkan hasilnya kepada Allah setelah ia berusaha. Jadi usaha itu urusan kita. Usaha urusan kita. Hasil urusan siapa? Dan jangan banyak nanya. Ya. Tapi kayaknya mustahil Ustaz. Hampir mustahil. Kewajiban Anda apa? Hasil itu terakhir. Ustaz, tapi nggak lebih besar dari tetangga saya. Nggak penting itu. Yang penting Allah berikan Anda qanaah. Betul, mungkin nominalnya lebih rendah daripada tetangga Anda. Tapi Allah berikan kecukupan. Allah berikan Anda istri yang taat, istri yang soleh, anak-anak yang pelipur. Pelipur kesedihan, ya, penghibur. Allah berikan. Tidak masalah. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal itu, ya, urusan kita itu apa? Jujur, bener enggak tuh? Tapi kayaknya presentasinya kecil. Kewajiban Anda apa? Ya, usaha. Jujur terhadap keinginan Anda, cita-cita Anda, Allah nanti yang ngatur. Allah yang bereskan. Anda ketemu dengan siapa fulan dan fulan, Allah yang ngatur.
Teman-teman ya, Nabi Musa alaihissalam itu tahu enggak jalan keluarnya itu lewat tongkat? Hah? Tahu apa enggak? Enggak tahu. Tapi Nabi Musa bawa apa? Tongkat terus. Ya. Dan itu dia nggak tahu ini tongkat apa bisa apa membelah apa lautan dengan izin. Nabi Musa nggak tahu. Ya. Kata Allah apa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ada itu yang di tangan kananmu itu apa wahai Musa? Kata Musa alaihissalam, hiya asoy. Ya Allah, ini tongkatku ya Allah. Atawakkau alaiha. Aku kalau jalan itu sering pakai tongkat tuh supaya mudah perjalanan safar saya. Ya, kalau daki gunung turun kan enak tuh pakai tongkat. Wa ahusyu biha ala ghanami. Dan ini tongkat ini buat aku gembala kambing. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan tongkat ini juga punya banyak manfaat dalam kehidupanku sehari-hari. Allah tanya tuh. Ternyata tongkat itu teman-teman, ya, itu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala belah lautan. Ya. Teman-teman, ya. Kira-kira kalau Nabi Musa alaihissalam mukul lautan lagi, lautan terbelah apa enggak jam? Antum bawa tongkat, bukulin tuh ke pantai Marina, kebelah apa enggak jam? Hah? Hah? Enggak kebelah. Ya, kan? Ya. Pertanyaannya, ya, tadi tawakal itu urusan kita apa tadi? Urusan kita, ya. Urusan Allah apa? Hasil. Allah yang menentukan. Ya. Pertanyaannya, Allah itu kira-kira mampu enggak membelah lautan untuk Musa alaihissalam tanpa harus Musa memukul tongkat? Oh, sangat mudah, ya, mudah. Sebagaimana mudahnya Allah membalikkan siang ke malam, malam ke siang, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kenapa harus ada episode kehidupan mukul apa? Kenapa? Nah, urusan kita itu apa? Selesai. Usaha yang terbaik, profesional, ya. Branding barang-barang kita, ya, dengan penuh dedikasi, ya, dengan penuh semangat, ya. Lalu hasil serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu. Selesai. Dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Itulah yang terindah. Itulah yang mencukupkan keluarga kita. Itulah yang memberikan keberkahan. Gak usah tengok kanan, tengok, gak usah. Ini yang terbaik. Istriku yang terbaik, insya Allah cukup. Insya Allah berkah, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang soleh. Jadi ini harus kita perhatikan. Ya. Urusan kita itu apa? Usaha. Ya. Urusannya Allah itu apa? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu arti dari tawakal. Dan tawakal ini yang menjadikan manusia itu ringan. Tuh, contoh nih, tawakal. Terambil dari kata wakala. Wakala artinya apa? Menyerahkan. Teman-teman kalau punya usaha besar, ya, bisa dihandle sendiri atau didelegasikan. Delegasi, diwakilkan, betul. Ya. Kamu ya bagian yang order. Kamu ketika barang datang nanti kamu yang apa? Sortir tuh bagus apa enggak, ya. Kamu bagian yang ngirim gudang misalkan, ya. Semua itu ada pos-posnya tuh. Ya. Coba saat anak nggak pengen saat bagi-bagi saya sendiri. Wafat apa enggak dia jam? Wafat dia. Ya. Subhanallah, wafat sudah enggak kuat. Ya, enggak kuat. Sama seperti orang ya. Ketika mau ke terminal ya, ada orang masuk ke terminal, naik bis, bawa 5 koper, dia tenang. Ada orang masuk bis, bawa 3 koper, ngos-ngosan keringatan. Yang bawa 3 koper ini tanya, lu mas kamu kok nggak keringatan? Iya, ya, saya pakai porter. Ya delegasiin ke orang, ya, pakai porter, ya, santai. Ya, ini ngos-ngosan sendirian, ya. Walillahil matsalul a'la, dan lebih daripada itu teman-teman. Ketika Anda serahkan urusan, semua urusan Anda kepada Allah, Allah yang membereskan. Allah yang menyelesaikan. Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi tawakal ini penting dan wajib, harus ada pada diri teman-teman. Ya. Selain daripada membranding produk, ya, branding diri kita. Yang pertama apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbanyak namanya syukur, jemaah.
Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7, ya. La in syakartum la azidannakum. Ya. Wa ita'adzana rabbukum, dan ingat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengumuman kepada kalian, apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, kami pasti akan tambah. Kata Allah, pasti itu. Yang pasti Allah tambah apa? Kualitas. Kualitas rezeki yang antum bawa ke rumah itu berkualitas. Sudah banyak harta-harta yang dibawa oleh seorang ayah ke dalam rumahnya, itu harta yang tidak berkualitas. Bahkan menjadikan anak tersebut anak yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak taat kepada orang tuanya. Bahkan menjadikan sang anak itu dengan harta dari orang tuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti harta yang dibawa orang tuanya itu tidak berkualitas. Maka supaya harta yang kita bawa keluarga kita adalah harta yang berkualitas, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka boleh jadi teman-teman, ya, ayah ibu yang kemana-mana, ya, yang memakai sepeda, ya, hartanya berkualitas, hartanya berkah. Sehingga seorang anak ini memiliki semangat untuk belajar. Seorang anak ini tahu apa yang diinginkan orang tuanya sebelum orang tuanya itu berteriak. Sebelum orang tuanya bicara, lewat gestur orang tua, tahu. Ini anak yang berkah. Ya. Maka teman-teman, ya, kisahnya Nabi Musa ini sangat, ya, akan banyak sekali faedah. Ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, hanyutkan di sungai, apa kata ibunya? Kata ibunya kepada saudarinya apa? Musa alaihissalam, wa qalat li ukhtihi qussih. Ya. Ya, ini firman Allah. Ini sampai jam berapa ini? Sudah habis. Surat Al-Qasas ayat 11. Ya. Jadi ketika dihanyutkan si kecil Musa alaihissalam, ya, ibunya ini tentu apa? Ya Allah, ini gimana nih, selamat apa enggak gitu kan? Si kecil Musa ini apa? Selamat apa enggak? Maka ia berkata kepada saudaranya, Usih, coba ikuti. Satu kata, ikuti. Itu langsung saudarinya itu nurut sama ibunya. Dan ngikutin itu bukan hanya, oh saya ngelihat, kemudian diikutin dengarkan. Sampai mana, sampai mana. Maka termasuk efek dari memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita anak-anak yang taat. Bahkan, ya, ketika orang tuanya mengatakan A, dia tuh paham apa yang dikatakan orang tuanya. Apa yang harus ia lakukan. Bahkan mungkin sebagian anak itu memahami apa yang diinginkan orang tuanya lewat gestur dari orang tuanya tahu. Tanpa harus orang tuanya berteriak-teriak. Tanpa harus orang tuanya itu mengancam. Dia sudah memahami apa yang diinginkan apa orang tuanya. Kenapa? Karena ia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini penting, jemaah. Bagaimanapun keadaan teman-teman, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, terkait Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana abdan syakur. Sesungguhnya Nuh alaihissalam hamba yang apa? Bersyukur. Nuh itu orang kaya apa enggak? Hah? Salah. Dia bukan orang kaya, Nuh alaihissalam. Jadi salah statement seorang, ya, kaya dulu baru bersyukur. Salah tuh. Ya. Bersyukurlah maka Anda akan kaya. Bersyukurlah maka Anda akan dicukupkan. Ya. Karena kekayaan itu kekayaan hati dan kekayaan apa? Jiwa. Maka Nabi Nuh alaihissalam, teman-teman, ya, dia bukan orang yang paling kaya. Dia bukan orang yang berharta banyak. Dia dihina, ya, dia dicaci maki, ya, dia diancam pembunuhan, ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam itu dibuat makar oleh kaumnya. Tapi walaupun keadaannya demikian, lihat ya, Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu pengikutnya ada berapa? Ada 84 kalau tidak salah. Jadi 950 tahun, ya, dibagi berapa? 80. Jadi satu orang itu yang login itu
12,5 tahun itu satu orang. 12,5 tahun apa? Satu orang. 12,5 tahun satu apa? Orang. Tapi Allah jadikan dia salah satu dari 5 rasul yang terbaik. Kenapa? Dia banyak apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi teman-teman yang kedua ini, perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini adalah filter dalam kehidupan kita. Ya. Ini uniknya syukur ya. Syukur itu yang menjadi filter dalam kehidupan kita. Sekeruh apapun kehidupan kita, segelap apapun kehidupan kita itu akan menjadi terang ketika ada syukur di dalamnya. Ibarat sebuah akuarium yang di dalamnya ada kotoran-kotoran ikan, maka air dalam akuarium itu akan bersih manakala ada filter yang bersih. Dan filter itu bernama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun keadaan menghantam seorang hamba, tatkala ia sandingkan di depan ujian-ujian tersebut dengan rasa penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ubah musibah menjadi sebuah anugerah. Kalian lihat ketika Allah Subhanahu wa taala ya bertanya kepada para malaikatnya, hal qabattum samrata fuadi? Apakah kalian sudah mengambil buah hatinya? Iya ya Allah, saya telah mengambil nyawa anaknya. Famadza qala abdi? Apa yang dikatakan hambaku? Hamidaka wastarja. Ia bersyukur kepadamu, mengucapkan alhamdulillah, dan ia mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, maka Allah ubah musibah itu menjadi anugerah. Allah Subhanahu wa taala buatkan sebuah istana yang besar di surga, dan istana tersebut bernama Baitul Hamdi, rumah pujian. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya. Itu akan menetralkan ujian-ujian yang ada. Dan sebaliknya, ya, sedikitnya ujian, namun ia meresponnya dengan keluhan, itu akan memperburuk keadaan. Tapi responlah ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa pengagungan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, ridho dengan takdir Allah. Gak boleh orang itu i'tirad. I'tirad itu, ya Allah, kenapa kok saya? Kok enggak fulan teman pengajian saya yang baru ngaji, ya Allah? Nah, misalkan tuh ya. Kenapa kok enggak tetangga saya? Enggak. Ini namanya i'tirad. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surat Al-Anbiya ayat 23. Terkait takdir-takdir Allah, kita nggak boleh nanya kenapa. Wa hum yus'alun, kita nanti akan ditanya. Kamu kalau dapat nikmat bersyukur enggak? Kamu kalau dapat nikmat bersabar enggak? Nah, kita yang akan ditanya. Kenapa kita enggak boleh? Ya Allah, kenapa kok saya? Kenapa kok enggak fulan? Kenapa enggak tetangga saya? Kenapa jemaah? Karena Allah katakan alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji? Tatkala menurunkan takdirnya, itu takdirnya paling hikmah, paling mendatangkan kebaikan. Maka semua takdir Allah pasti apa? Baik. Ya. Maka wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian itu enggak tahu. Maka konsekuensi logisnya jangan sok tahu. Ya, jangan apa? Sok tahu. Ya Allah, kenapa kok saya? Ya, harusnya kan sok tahu. Ya, harusnya kan saya kan lebih harusnya sok tahu. Ya. Wallahu ya'lamu antum la. Allah itu tahu, kalian apa? Jangankan Anda malaikat. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah akan ciptakan manusia, kata malaikat, loh, bukankah mereka telah berbuat kerusakan? Mereka akan berbuat kerusakan. Aku yang tahu. Kalian apa?
Tidak tahu. Itu malaikat, apalagi kita yang baru berumur 40 tahun, 50, 60 tahun. Malaikat ribuan tahun. Malaikat yang Allah ciptakan sebelum penciptaan iblis, malaikat. Ya. Mereka lebih senior, expert, ya, lebih senior sama. Ya. Allah katakan, apalagi kita. Ya. Jangan pernah sok tahu. Pasti baik. Ya. Semua takdir Allah baik. Ya. Maka apabila ya, kita husnudon terkait pilot-pilot pesawat kita. Betul nggak? Teman-teman kalau ya, naik pesawat pernah ngasih arahan ke pilotnya? Di briefing dulu, Pak, nanti kalau lewat jangan lewat lautan, saya pengen lewat darat tuh. Enggak, ya, so tahu ente ya Allah. Sekali aja ente yang nyopir ya. Ente yang nyetir. Selesai. Ya. Itu kepada manusia ya. Pada manusia yang ia akan mati ya. Manusia yang kelak ia akan pikun ya. Manusia yang lemah ya. Kita serahkan. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala, dan lebih daripada itu kita serahkan kehidupan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu meridhoi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita lebih fokus untuk membranding hati kita. Karena dengan membranding hati kita tidak kosong, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi usaha-usaha kita. Kemudian yang kedua, setelah kita branding usaha kita, ya, maka serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita ikhtiar dan hasilnya kita serahkan kepada Allah, dan hasil dari Allah itu pasti yang baik dan terbaik untuk kehidupan kita. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Saat ini di kalangan para pemuda muslim terutama rekan kerja beberapa sebenarnya hal-hal saja, misalnya jual kopi atau fashion baju makanan, tapi di dalam proses cleaningnya misalnya yang menggunakan menstruasi atau menggunakan organikator yang buka aura dan lain. Saya akan tanyakan Ustaz, status hartanya bagaimana? Satu sisi asal barangnya juga halal, tapi caranya yang seperti itu bagaimana? Baik, jazakallah khair. Pertanyaan yang menarik ya. Nama antum siapa? Wira. Ya. Oh, Mas Wira ya. Kalau ini tadi siapa tadi? Pak Baru. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama 4 mazhab sepakat untuk mengharamkan alat-alat musik. Dan itulah yang diyakini oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat orang yang merusak alat musik itu tidak wajib untuk mengganti rugi. Tidak wajib. Kenapa? Barang itu barangnya apa? Haram. Maka seyogianya seorang muslim, orang yang sudah ngaji, ia semakin dalam imannya kepada Allah. Dan tanda kedalaman iman dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menjauhkan dirinya dari praktek-praktek yang melanggar syariat, walaupun itu dikenal di masyarakat. Walaupun hal itu dianggap wajar di tengah-tengah kaum muslimin. Maka seorang muslim selayaknya dan seharusnya ia menjauhkan dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kenapa? Karena ini terkait keberkahan dari harta tersebut. Karena berkah itu akan menimbulkan kecukupan.
berkah itu ziyadatun fil khair. Satu nikmat akan mengundang banyak nikmat. Kita hidup di masa materialistis, di mana angka yang banyak itu lebih diprioritaskan dibandingkan kualitas. Sedangkan agama kita betul-betul memperhatikan arti kualitas kehidupan dan kualitas harta. Bahkan terkait ibadah, Allah memperhatikan kualitas ibadah kita. Allah katakan di dalam surah Al-Mulk, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang paling berkualitas. Maka Islam datang untuk memperhatikan kualitas kehidupan seseorang, kualitas ibadah seseorang, dan kualitas harta seseorang. Bukan terkait banyaknya, tapi seberapa besar kualitas harta seseorang tersebut. Dan itulah yang dinamakan berkah. Ya, dinamakan keberkahan. Jadi kalau kita berbicara terkait keberkahan, maka yang lebih berkah, lebih mengundang kualitas dalam kehidupan kita adalah dengan kita menjauhkan dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Itu yang menjadi mindset kita, poin kita. Yang menjadi prioritas kita. Bukan hanya sekedar banyak. Ya. Betapa banyak dalam kehidupan kita, hal yang banyak itu menghancurkan. Contoh nih, teman-teman kalau makan bakso berapa mangkok? Hah? 1. Ya. 1 kurang saat ya. Antum kayaknya 2 nih ya. Ya. 2 ya. 2. Coba kalau misalkan ya tak kasih 10 mangkok. Hah? Muntah. Ya. Muntah. Besok tensinya tinggi tuh. Apalagi makanya jeruan semua tuh. Enak. Mantap kalau sedikit. Sedikit mantap ya. Kenapa? Berkualitas. Tapi kalau banyak, bermanfaat. Maka begitu juga kehidupan seorang muslim, yang ia perhatikan adalah apa? Kualitas. Ya. Kualitasnya bukan sekedar kuantitas, tapi kualitas itu selalu menjadi prioritas. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mungkin amal ibadahnya tidak sebanyak sahabat-sahabat yang lain. Mungkin hafalan hadisnya, periwayatan hadisnya tidak sebanyak Abu Hurairah. Tapi kenapa ia menjadi orang yang nomor 1 setelah para nabi dan rasul? Karena kualitas imannya. Ya. Karena keberkahan hartanya. Nah ini dibanding dengan apa? Berkahnya apa? Harta dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi berkah harta itu penting. Kemudian ketika ditanya terkait status hartanya halal atau haram, maka ketika itu halal, halal. Ya, hartanya tetap apa? Halal. Karena yang dijual itu bukan alat musiknya. Ya, bukan alat apa? Musiknya. Bisa difahami ya? Suaranya itu bisa katakanlah pakai iklan dengan iringan suara saranya, cara memprosesnya itu dengan ada musik. Iya. Itu kurang berkah. Ya. Tapi ketika ini halal apa enggak? Halal. Kurang berkah. Ya. Iya. Kurang berkah. Ya. Kenapa? Karena yang dijual, iya, karena yang dijual itu adalah sesuatu yang zatnya halal, tapi tercampur pada hal-hal yang apa? Contoh misalkan ya, teman-teman kalau beli sabun, sampo, ya, swalayan itu biasanya ada musiknya apa enggak? Berarti belinya halal apa enggak? Loh, kenapa? Ya karena barangnya. Tapi gambarnya juga ada gambar auratnya. Ya, ya. Karena kita nggak beli apa?
posternya, gambarnya. Yang kita tujukan apa? Produknya, isinya. Ya. Tapi kalau teman-teman, saya pengen beli posternya, poster apa? Wanitanya, itu apa? Haram, tidak boleh. Ya. Jadi al-umuru bima qasidiha. Ya. Dalam sebuah kaidah, perkara-perkara itu tergantung dari apa? Tujuannya. Nah ini juga akan masuk dalam apa? Fikih. Teman-teman ya, orang yang safar itu dapat keringanan. Keringanannya apa saja? Ada 5. Qasar, jamak, boleh tidak puasa, boleh tidak sholat Jumat, boleh mengusap sepatu 3 hari 3 malam. Ya, sudah pernah usap sepatu atau belum? Nah, belum, praktekkan tuh. Ya, ini sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslim, mengusap sepatu. Bukan nyemir sepatu loh ya. Mengusap sepatu, gantinya membasuh apa? Kaki. Ya. Ini teman-teman bisa praktekkan ketika di kereta ataupun di pesawat. Ya. Jadi nggak perlu namanya kaki diangkat ke wastafel. Nah, ya. Kenapa? Nah, nanti kita bicarakan ya musabnya gimana. Nah, ketika orang safar nih, ya, orang kalau tujuannya maksiat, itu keringanan safar dia nggak dapat. Tapi kalau tujuannya baik, maka keringanan safar itu apa? Dapat. Ya. Contoh misalkan, ada orang pengen silaturahmi ke bapaknya di Jakarta. Tapi sepanjang perjalanan di kereta, dia gibahin bapaknya terus. Bapakku jaluk terus, gibah terus 8 jam. Kira-kira tetap dapat keringanan safar apa enggak? Hah? Dapat apa enggak? Tujuannya silaturahmi, tapi di tengah jalan dia apa? Gibahin bapaknya. Ibunya juga kena tuh. Gibah terus 8 jam. Dia tetap dapat keringanan apa? Safar. Dan dalam safarnya dia berdosa karena apa? Gibahnya. Kasus yang kedua, dia safar ke Jakarta pengen nonton konser. Tapi selama perjalanan dia baca Al-Quran. Dikir tuh. Ya. Ya. Dikir. Dapat keringanan safar apa enggak dia? Enggak dapat karena tujuannya apa? Mau nonton konser tuh. Enggak dapat keringanan. Ya. Walaupun dalam perjalanan ya apa dia dengerin kajian atau apa sama. Ya. Wallahu a'lam ya. Bisa difahami ya? Salam. Ini disuruh selesai jam berapa nih sama takmirnya? 5:30. Ya, mengusap sepatu ya. Jam 8. Ini pelanggaran berat ini ya. Pak Wira ya. Betul, alhamdulillah ingatkan namanya Pak Wira, tolong ya. Di note tuh namanya tuh. Baik, silakan. Cukup. Oh iya, baik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman tetap konsisten ya. Tetap konsisten, kemudian saling memberikan nasihat, jangan gibah pada dari teman-teman yang lain ya. Ingatkan ya. Dan teman-teman ketika melakukan ketaatan, itu menjadi sumber inspirasi bagi teman yang lain, walaupun itu nggak kelihatan. Ya, ingat tuh. Nah, ketika teman-teman ada yang kurang imannya, kemudian melakukan hal itu akan menjadi sumber inspirasi orang lain juga terkait keburukan. Oh, boleh ya kayak gitu ya, nggak apa-apa. Maka jadilah teman-teman pembuka pintu-pintu kebaikan dan jangan jadi pembuka pintu keburukan. Ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'waya alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.